Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama mau datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokus di menit-menit ke depan, kita mau menyembah Dia. Kita mau minta tuntunan Tuhan di pagi hari ini. Biar Tuhan yang menuntun langkah-langkah setiap kita dari hari lewat hari. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, jika sebentar kami ingin bersekutu denganmu, Kau yang kuduskan, sucikan setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh layak di hadapan-Mu. Belah kiranya hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Hadirat Tuhan melawat setiap kami. Setiap hati yang haus dan rindu akan Tuhan, pagi hari ini akan dipuaskan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami yang haus dan rindu akan Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh dituntun oleh Tuhan lewat firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita ucapkan syukur, kita sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa-Mu mengalir di setiap kami ya Tuhan. Bagi hari ini ya Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu melawat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Yesus, biar segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan setiap hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Biar kuasa-Mu mengalir memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih sebab kami tenang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan.
hadirat-Mu, kami kuat dalam hadirat-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau yang menyembuhkan, Kau yang memulihkan. Yesus, nama yang berkuasa, nama yang mulia, nama yang ajaib, hanya di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kekal mulia, Kau hadir di sini. Jesus, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal dan mulia, Kau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang Tuhan saat kami di dalam Engkau. Tidak perlu kami takut, tidak perlu kami khawatir, karena kami tahu kepada siapa kami menyembah. Karena kami tahu Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, yang menuntun langkah-langkah setiap kami. Karenanya kami tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Sebab kami tahu, kami percaya rancangan-Mu yang terindah atas setiap kami. Walaupun badai bergelora, kami akan tetap terbang bersama dengan Kau ya Tuhan. Melewati setiap badai kehidupan kami, kami akan berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya, biar Engkau melawat setiap umat. Di saat badai bergelora, kami akan tetap terbang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Kami tenang, yes Jesus, Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kami akan tetap bersama dengan Kau ya Tuhan. Bersamamu, Bapa Engkau Raja atas semesta. Kami tenang Tuhan saat bersamamu, Kau Allah. Mari lebih lagi nyatakan. Di saat badai bergelora, biarpun badai bergelora, kami akan
terbang bersamamu ya Tuhan. Yes. Melewati setiap badai hidup Bapa, kami. Kau Raja Kau Rajaku atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama dengan Kau ya Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Thank you Lord. Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pagi ini, kami rindu melandasi setiap apapun di hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan, berbicara lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, shalom. Ya, saya percaya bahwa kita semua ada dalam anugerah Tuhan, dan biarlah kita mau senantiasa melandasi seluruh hidup kita di atas dasar kebenaran firman. Itulah sebabnya pagi ini sebelum kita melakukan semua tugas dan aktivitas, kita mau sungguh-sungguh ya mengerti, mengenal, bahkan mengetahui kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Firman Tuhan terambil hari ini dari 2 Korintus pasal yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah." Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, kata Rasul Paulus, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Ya, karena itu marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima janji-janji yang sangat berharga, kata firman Tuhan. Janji apakah itu? Janji tentang kehidupan yang kekal. Janji apakah itu? Janji damai sejahtera. Janji apa itu? Janji penyertaan Tuhan. Ya, janji-janji dari Tuhan ya yang sangat-sangat luar biasa. Ketika kita mengaku percaya pada Dia, kita menerima janji itu, dan yang terutama adalah janji tentang keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Karena itu orang yang mengaku percaya pada Yesus tidak perlu takut lagi dengan kematian. Kenapa? Karena kita sudah memiliki janji itu dalam Kristus akan hidup yang kekal. Nah, karena kita ini sudah menerima janji-janji itu, kita diberikan janji yang berharga itu oleh Tuhan. Ya, kita nggak bisa diam saja. Makanya saya selalu berkata, kekristenan, keselamatan itu bukan pasif tetapi aktif. Waktu kita menerima keselamatan dari Kristus, kita nggak bisa pasif aja. Oh, yang penting saya udah Kristen, ya udah diam-diam aja. Enggak. Ketika Tuhan memberikan janji itu kepada kita, maka harus ada sesuatu yang kita lakukan. Ada tendensinya. Ya, ketika Tuhan sudah menerima kita kembali sebagai anak, Dia tidak memperhitungkan dosa kita. Dia memberikan kita bahkan janji. Ketika kita percaya, firman Tuhan berkata, apapun dosa yang sudah kita lakukan di belakang kita, tidak lagi diperhitungkan Tuhan, karena Tuhan melihat hidup kita yang sekarang. Dan ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, percaya pada Dia, Dia memberikan kita janji. Ya, janji tadi akan keselamatan, hidup dalam kelimpahan, ya pokoknya janji-janji yang berharga dan mulia. Terutama keselamatan kekal bagi setiap kita yang percaya.
Nah saudara, karena kita sudah diberikan janji yang berharga dan yang begitu besar, dan ini bukan janji manusia tapi janji Tuhan. Ya, kalau manusia yang berjanji pasti bisa tidak ditepati, pasti bisa diingkari. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Nah, karena kita sudah memiliki janji-janji Tuhan yang berharga itu, maka dikatakan marilah kita menyucikan diri. Ya, kita disuruh untuk menyucikan diri. Langkah awal untuk kita bisa mencapai perkenanan Tuhan dan garis akhir dalam hidup ini, setelah orang bertobat menerima Yesus, maka langkah awal adalah apa? Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran. Ayat ini tidak dikatakan hanya marilah kita meminta Tuhan menyucikan kita, tidak. Ya, tapi ayat ini berkata marilah kita menyucikan diri. Berarti ada tindakan aktif dari kita sebagai orang percaya untuk menyucikan diri kita. Ya, jadi bukan hanya menunggu Tuhan yang menyucikan, kita sudah disucikan ketika darah Yesus pertama kali kita terima. Ya, tetapi di sini yang terpenting firman ini berkata, marilah kita menyucikan diri. Ya, ini adalah sebuah kata ajakan. Ya, marilah kita menyucikan diri, saudara. Ya, menyucikan diri itu berarti kitalah yang harus menyucikan diri kita. Dari apa firman Tuhan berkata? Dari pencemaran yang pertama, pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Ternyata pencemaran itu ada dua, ada yang mencemarkan rohani, ada yang mencemarkan jasmani. Kalau mencemarkan jasmani kita tahu itu sudah dosa percabulan, kenajisan. Makanya saya mau berkata, kalau masih umur-umur ya yang belum cukup waktu untuk pacaran, tidak usah pacaran dulu bagi anak-anak muda supaya kita nggak jatuh dalam dosa-dosa pencemaran jasmani ini. Ya, jadi kita pacaran itu kalau memang sudah yakin itu jodoh dari Tuhan atau bukan, baru kita berjalan supaya nggak ada kisah-kisah putus di tengah jalan setelah 5 tahun berpacaran, ya. Nah, saudara, untuk menghindari pencemaran jasmani, kenajisan, percabulan, apalagi pencemaran jasmani itu, ya. Pencemaran jasmani itu saat ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang luar kebenaran firman. Nah, apa itu pencemaran rohani? Yang pasti yang namanya aja roh tidak terlihat. Pencemaran rohani bisa menjadi kayak kepahitan, kekecewaan, keputusasaan, ketidakpercayaan. Segala sesuatu yang tidak terlihat itu namanya pencemaran rohani. Firman ini berkata, marilah kita menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Waktu seseorang menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani, maka dia di sini dikatakan sedang menyempurnakan kekudusannya ya dalam takut akan Tuhan. Hari-hari ini yang manusia butuhkan adalah hidup takut akan Tuhan. Ya, kenapa? Karena semua sedang digoncang, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi ketika kita takut Tuhan, ya maka Tuhan itu akan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Ya, kita harus menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya, jadi kita harus berusaha ya supaya kita ini bisa kudus dan tidak bercacat dan tidak bercela, baik secara jasmani maupun rohani. Kita disuruh ya untuk kita kita menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Saudara, hari ini mari kita mengukur, mari kita introspeksi, mari kita bertanya. Ya, di dalam diri kita ini masih ada pencemaran apa? Kalau ada orang-orang yang melakukan pencemaran jasmani, kenajisan, percabulan, ya perselingkuhan, bahkan dosa-dosa yang tidak terlihat, maka bertobatlah saudara ya. Dan kalau kita hari-hari ini juga masih ada dalam pencemaran rohani, kepahitan, kekecewaan, orang mungkin tidak melihat, tetapi dalam roh kita tahu bahwa kita berbuat dosa. Segala dosa yang ditutupi yang orang lain tidak tahu, Tuhan Maha mengetahuinya. Mari kita menyempurnakan kekudusan kita dalam Tuhan dengan takut akan Allah saudara ya. Karena takut akan Allah itulah yang akan meluputkan kita. Takut akan Tuhanlah yang akan membawa kita ke dalam segala jalan kebenaran. Jangan jadi orang Kristen setengah-setengah. Ya, setengah benar, setengah salah.
Kita mau berdoa hari ini, Tuhan kami mau jadi orang Kristen yang benar-benar memegang prinsip kebenaran firman. Tidak ada kompromi. Kami mau menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara, ya hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kita kekuatan. Waktu kita mau, maka Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami tahu dan percaya Tuhan, saat kami datang kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang mengerti dan melihat hati dan hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Jadikan kami orang-orang yang mau mengejar kekudusan itu Tuhan. Biar kita mau berkata hari ini, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam yang ada di dalam hidup kami, yang pegang kendali atas hidup kami, yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan, kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami tahu Engkau Tuhan yang kudus, karena itu kami juga harus hidup dalam kekudusan. Karena firman-Mu berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk menjauhkan diri dari pencemaran jasmani dan rohani agar hidup kami berkenan, dan dengan cara demikian kami menyempurnakan kekudusan Tuhan yang ada dalam kita. Terima kasih Bapa, berkati semua orang anak-anak-Mu yang terus setia mengikuti mesbah doa. Sebelum kami memulai aktivitas yang bekerja dalam rumah, di luar kota, penyertaan Tuhan sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Engkau memberkati setiap orang-orang Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh melakukan segala tugas dan kewajiban kami dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju hanya kepada Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hamba percaya Engkau memberkati setiap mereka yang rindu selalu datang kepadamu. Berkati bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada perlindungan Tuhan atas bangsa ini. Bahkan semua masalah persoalan kami ada jawaban di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.